Halo Sobat Pepes, kali ini kita coba untuk review salah satu produk terbaru dari ZQ. Jadi di depan gua saat ini itu ada produk ZQ Mode Essence SE atau Special Edition. Dan perlu diketahui untuk produk Essence SE ini sendiri merupakan produk value label dari versi Essence pendahulunya yang menggunakan chip DNA. Sementara di ZQ Essence SE ini tidak menggunakan chip DNA. Oke, langsung coba kita lihat penampakan dari kemasannya. Di bagian depan kemasannya bertuliskan atau logo dari ZQ. Kemudian di sini gue mendapatkan produk warna black. Ini adalah penampilan dari produknya, dan di sini tuliskan Essence SE Mode, The Enjoyment of Vaping. Seperti biasa, teman-teman bisa mengecek keaslian dari produk ini dengan menggosok kode yang ada di sini dan mengecek di website resminya www.zqvapor.com. Oke, langsung aja coba kita lihat konten yang ada di dalam produk ZQ Essence SE ini. Di dalam paket penjualan kita mendapatkan satu buah device Mode Essence SE. Kemudian kita mendapatkan satu buah kabel charging Type-C. And the last, kita mendapatkan user manual serta warranty card. Oke, sekarang coba kita bahas si ZQ Essence SE Mode ini. Kesan pertama gua melihat device ini first impressionnya, ini device keren banget. Ini device yang gua bilang ini benar-benar keren dan ini benar-benar elegan banget penampilannya. Untuk bodinya sendiri ini full alloy. Semua bodinya ini full alloy, tidak ada yang menggunakan bahan lain, tidak ada bahan PGTC yang gua temui di seluruh bodi si device ini. Kemudian untuk tombolnya sendiri, ini tombolnya benar-benar empuk banget, baik di tombol power maupun di tombol selectnya. Ini benar-benar empuk banget, dan di sekeliling dari si tombolnya ini sendiri itu ada seperti aksen mengkilat. Ini memberikan kesan semakin mewah dari si device ini. Kemudian dari tampilan top device ini sendiri, untuk device ini bisa menampung atomizer sampai dengan 25 mm. Kemudian untuk konektornya ini dia sudah spring loaded, jadi bisa menggunakan seluruh atomizer yang mempunyai pin konektor panjang maupun pendek. Kemudian dari tampilan depan device ini sendiri, ini adalah tombol firing. Kemudian layarnya seukuran 0,96 inch. Ini adalah tombol up and down untuk pengaturan. Kemudian di sini adalah port chargingnya, dan ini dia Type-C dan sudah mengadopsi fast charging 2 ampere. Kemudian di sisi samping dari device ini sendiri bertuliskan Essence SE, dan di kedua sisinya terdapat marking atau aksen garis seperti ini, dan ini memberikan kesan semakin mewah dan keren dari si device ini. Kemudian di sisi bawah device ini adalah untuk pengisian baterai, dan untuk tutupnya kalau kita perhatikan di sini ini ada ventilasi yang cukup besar, dan ini benar-benar sangat membantu untuk membuang udara panas yang ada di dalam baterai, sehingga bisa dipastikan device ini tidak akan overheat dengan ukuran ventilasi udara sebesar ini. Untuk Mode Essence SE ini dia menggunakan baterai tipe 18650. Langsung kita masukin aja baterainya, kemudian langsung kita tutup, dan di sini dia dengan model diputar ya, untuk membuka dan menutup si penutup baterainya. Dan kalau kita perhatikan dengan ukuran ventilasi sebesar ini sudah bisa dipastikan udara panas yang dihasilkan oleh baterai itu akan lebih leluasa untuk keluar, sehingga meminimalkan terjadinya overheat di device ini walaupun kita pakai chain vaping sekalipun. Seperti biasa, untuk menyalakan device tekan tombol firing sebanyak 5 kali. ZQ. Dan ini adalah tampilan dari layar ZQ Essence SE Mode. Untuk wattnya sendiri dia running dari 1 watt sampai dengan 80 watt. Oke, 80 watt, dan di sini ada fungsi round robin ya. Jadi kita bisa lompat dari 80 watt langsung kembali ke watt awal. Oke, sekarang coba kita lihat informasi yang ada di layar dari Essence SE ini. Ini adalah baterai indikator, kemudian persentase baterai,
Kemudian lock dan unlock indikator, mode yang berjalan saat ini, nilai wattnya, kemudian voltase, resisten, ampere, kemudian jumlah puff, dan lamanya kita melakukan firing. Untuk masuk pengaturan modenya, teman-teman tekan tombol firing dan plus secara bersamaan. Dan di sini akan muncul 3 pilihan, itu adalah mode, kemudian color, dan brightness. Untuk modenya sendiri, tekan lagi tombol firing. Di sini ada pilihan auto, kemudian watt, voltase, bypass, TC atau TCR, dan CPS. Di Essen SE Mode ini terdapat mode auto, di mana mode auto ini akan merekomendasikan watt yang direkomendasikan sesuai dengan nilai ohm dari koil yang kita pakai. Untuk pengaturan warna, teman-teman tinggal mengarahkan kursornya ke arah color, kemudian tekan firing 1 kali, dan di sini terdapat 5 pilihan warna yang bisa kita sesuaikan keinginan kita. Untuk menu lock device, teman-teman tinggal tekan tombol firing sebanyak 3 kali, dan indikatornya akan mengunci. Kemudian untuk melepasnya lagi, tekan tombol firing sebanyak 3 kali, dan di sini akan muncul indikator unlocknya. Dan untuk reset counter puff, teman-teman tekan tombol firing dan minus secara bersamaan, dan puff counternya akan kembali lagi ke 0. Untuk sebagai gambaran ukuran, gue coba bandingkan beberapa device dengan menggunakan ZKey Essen SE Mode. Ini gue bandingkan dengan Obelix 200. Secara tampilan depan layarnya hampir sama untuk lebarnya, namun memang lebih tinggi untuk si Essen SE Mode. Kemudian secara lebarnya, kalau kita lihat di sini untuk Essen SE Mode ini lebih kecil dibandingkan Obelix 200. Kemudian ini adalah perbandingan antara ZKey Essen SE Mode dengan Fuku Drag 3. Secara tampilan depan kurang lebih hampir sama ukurannya, namun untuk tingginya lebih tinggi Fuku Drag 3. Dan secara lebarnya Essen SE Mode masih lebih kecil dibandingkan Fuku Drag 3. Sebelum kita tes performanya, gue coba pairing beberapa atomizer dengan menggunakan ZKey Essen SE Mode. Ini adalah tampilan dari ZKey Essen SE Mode dengan menggunakan Tauren Solo Single Coil. Next, ini adalah tampilan dari Essen SE Mode gua pairing dengan menggunakan Troll X by Wotovo. And the last, ini adalah tampilan dari ZKey Essen SE Mode gua pairing dengan menggunakan Reload S Single Coil. Oke, tadi kita sudah lebih dekat tampilan dan penampakan dari ZKey Essen SE. Saatnya coba kita jajal bagaimanakah performa dari si device ini. Seperti biasa, gua coba untuk tes firing dulu ya. Bagaimanakah performa firing dari si Essen SE ini? Di sini gua menggunakan single coil ya, karena ini device dengan baterai 18650. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan single coil. Di sini gue menggunakan Reload S single coil dengan nilai ohmnya 0,19. Gue coba running di 70 watt. Oke, langsung coba kita tes firingnya. Wow. Gila ini, powernya gila banget ini. Ini gua dapat di 0,19 running di 70 watt dengan single baterai ya. Ini performanya gila banget loh. Dan ini nggak ada delay loh. Gua tekan. Firingnya oke banget. Oke, langsung coba kita tes performa untuk si ZKey Essen SE. Atomizer gua menggunakan Reload S single coil, nilai ohm di 0,18, gua running di 70 watt. Secara powernya ini oke banget loh. Power yang gue dapatkan di
SNSA ini powernya benar-benar stabil yang gue rasakan. Ini kebetulan gue menggunakan baterai dengan kapasitas tinggal 39%. Namun performa yang gue dapatkan di ZK ini benar-benar stabil banget loh untuk powernya. Dan gue nggak ngerasakan sama sekali kayak ada penurunan power di 39% ini. Ini kalau gue rasakan ini hampir sama nih dengan baterai dengan kapasitas di atas 50% loh. Tapi memang karena memang ini produknya hampir semua, bisa dibilang keseluruhan bodinya adalah alloy, jadi memang agak kerasa hangat. Nggak kebayang kalau misalnya ini ventilasi udaranya tidak ada, ini pasti akan sangat panas banget. Tapi dengan adanya ventilasi ini sangat membantu banget, sehingga ini ya kerasa agak hangat aja sih, tidak panas tapi masih nyaman. Kalau gue pegang masih nyaman banget. Gue nggak ada komplain sih untuk performa dari si SNSA ini. Ini device yang gue bilang ini kecil, simple. Kalau kita kantongin pun ini nggak akan kerasa berat loh. Ini walaupun dia menggunakan baterai 18650, tapi untuk performa yang gue dapatkan ini performanya oke banget ya. Ini oke banget dengan single coil. Tapi tidak disarankan untuk teman-teman menggunakan si SNSA ini dengan dual coil. Karena kenapa? Baterainya hanya 18650. Kalau kita menggunakan dual coil sudah pasti membutuhkan power baterai yang lebih besar, sehingga akan lebih boros di di baterainya ya. Oke sih, ini si SNSA secara power gua nggak ada komplain sama sekali. Oke, langsung aja kesimpulan untuk ZK SNSA. Secara penampilan ini device keren banget. Ini device benar-benar elegan banget terlihat. Dengan tampilan yang small, kemudian slim dan full alloy, ini memberikan kesan ini benar-benar device yang keren banget ya. Walaupun dia kecil, tapi secara genggaman atau hand feel-nya kita tuh enak banget untuk kita pegang atau kita genggam. Secara build quality, ini device oke banget. Ini benar-benar oke banget. Dengan seluruh bodinya full alloy, ini memberikan kesan device ini mewah banget loh. Tapi satu yang minus gua temuin itu di bagian bawah baterai tube-nya. Ini tuh masih kerasa finishingnya itu agak kurang. Ini kerasa tajam kalau kita sentuh seperti ini. Sementara itu di bagian lainnya ini masih oke ya. Ini benar-benar oke untuk finishingnya. Hanya saja finishing di bagian bawahnya ini kerasa tajam kalau misalnya kita sentuh. Kemudian secara power, gua nggak ada komplain sama sekali untuk powernya. Dengan kapasitas baterai gua tadi 39% aja, dia sudah memberikan performa yang stabil. Kemudian memberikan power yang oke banget di single coil. Dan gua menyarankan teman-teman menggunakan single coil di device ini, jangan menggunakan dual coil karena itu akan semakin boros. Untuk teman-teman pecinta MTL, device ini sudah pasti recommended banget. Dengan bermain di TL saja dia sudah memberikan power yang oke banget. Apalagi kalau kita pakai device ini untuk bermain MTL yang menggunakan watt tidak terlalu besar. Ini sudah pasti recommended banget. Kemudian untuk kapasitas baterainya sendiri, gue sudah jajal dengan single coil. Dengan baterai 3000 mAh 18650, gue bisa pakai device ini satu harian full. Baru gue melakukan charging lagi. Secara overall, gue puas dengan si ZK SNSA ini. Secara looks dia oke banget, ini keren. Kemudian untuk powernya sendiri ini benar-benar jos banget. Dan kemungkinan besar ini akan menjadi device daily gue untuk jajal si single coil Reload S ini. Ini akan menjadi device daily gue. Untuk device ini sendiri sudah ada di pasar online Indonesia. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga sekitar Rp650.000 ya. Nanti untuk link penjualan seperti biasa gua akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja kesimpulan saya untuk produk ZK SNSA. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman senang, silakan like video ini dan subscribe agar channel ini
jauh lebih berkembang lagi. Pesan saya, tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.